Dari 300 juta itu ya biasanya 60% itu untuk material, 40% itu untuk tenaga. Karena kalau untuk arsitektur itu bisa sambil jalan, Pak. Tapi kalau struktur itu nggak bisa. Dia harus sudah kita, misalnya sudah kita pikirkan, ini rumah akan mau berapa lantai itu. Apalagi ya? Belum termasuk sofa, Pak ya? Sofa udah, sofa. Oh ya? Sofa, meja, udah bekas tukang tapi, Pak. Oke. Nah ini masalah dengan ini nih. Kalau misalkan secara posisi rumah itu ternyata berbenturan lah atau tidak sesuai dengan karakter Feng Shui. Sebenarnya peranan arsitek sama sipil itu bisa nggak sih memperbaiki itu? Ya nasib si rumah ini nih, misalkan tadinya ngadep ke utara atau ngadep ke barat, orang kan pada nyari rumah, wah anggaplah nih beli di perumahan yang udah jadi ya Pak ya. Dia ternyata ngadepnya ke barat, panas entah barat, entah timur, iya, wah saya pengennya ngadep timur Pak, udah habis yang timur semuanya. Nah itu gitu. kan akal-akalan marketing aja itu. Iya, itu gimana mengakalinya? Nggak usah diakalin Pak. Oke. Maksud saya kalau udah beli rumah jadi, ya kan, rumah developer itu kan udah pasti ada yang ngadep barat, timur, utara. Yeah. Nah, terus yang perlu diakalin itu ya memang tadi, misalnya ya kalau panas berarti belakangnya harus kita buka atau atapnya kita tinggiin dikit, kita renov dikit aja ya bisa lah masih gitu. Tapi bukan dalam artian wah ini nanti kalau milih ini sial, wah, semuanya pasti bisa diatasin sih. Karena selama si arsiteknya itu memahami yang namanya fisika bangunan, itu rumah mau ngadep apa aja udah pasti bisa harusnya. Nggak ada burden gitu ya, nggak ada pembatas, dia bisa explore gitu. Nah, ini Pak, rumah biar enak gimana? Saya ada case menarik yang pernah ingat dulu. Jadi saya main ke rumah kawan nih dulu. Jadi kamar mandinya itu punya teman, temanku. Ya. Terus kamar mandinya begitu masuk, pas saya lihat tuh toiletnya tempat duduk buat klosetnya tuh miring, pokoknya nggak balance lah, serong. Terus saya tanya kenapa ini miring? Oh biar nggak ngadep kiblat. Iya. Terus saya tanya loh, ini dampaknya apa ke ngadep kiblat nih? Saya juga nggak, ini dari hubungan sisi ini aja ya, saya nggak ngerti. Kan udah kebatas sama ruangan tertutup ya. Kalau ngadep kiblat nggak boleh gitu. Nah ini saya bingung berapa banyak toilet yang ngadep kiblat kita nggak tahu tuh. Iya. Itu gimana menurut? Nah, itu kan udah keyakinan ya Pak. Susah Pak. Itu kan memang ada di hadis masalahnya. Oh. Iya. Kayak kita misalnya tidur, kaki kita jangan ngarah ke kiblat gitu. Terus tidur miring, lebih baik ngadepnya ke kanan. Itu mau dibahas kayak apa ya? Udah keyakinan ya? Iya. Oke. Tapi biasanya begini, ada beberapa standar ya yang untuk kloset itu. Ketika kita buka pintu, itu depan jangan kloset. Banyak nih yang masih bikin kayak gitu tuh. Gitu. Iya. Pintu kamar mandi? Iya, pintu kamar mandi. Buka langsung kloset tuh? Depan langsung kloset. Nggak boleh itu? Nggak bagus aja kalau lupa kunci. Ya kan? Nah, ini sebenarnya masalah etika. Manusiawi aja sih. Ya, buka pintu, kloset tuh harusnya sebelah sini gitu. Atau dia nggak boleh lihat pertama kali. Nah, terus misalnya kamar mandi di dalam kamar utama, ya. Kamar mandi di kamar utama gitu. Ini tempat tidur, kepala tempat tidur kita. Ini misalnya saya tidur sini. Nah, sebelah situ jangan pintu kamar mandi gitu loh. Jangan pintu kamar mandi, jangan pintu masuk. Jadi pintu masuk dan segala pintu itu jangan berhubungan sama kepala kita tidur. Oke. Gitu. Itu ada patokan-patokan kayak gitu tuh yang harus diikutin ya menurut saya, karena tinjauannya itu sangat
realistis gitu ya, sangat bisa diterima akal. Itu semuanya untuk kenyamanan kita tidur di dalam kamar itu. Itu tiba-tiba lagi tidur dirampok langsung depan muka, Pak. Iya. Kaget ya? Rampoknya kaget. Kalau kita nggak ganteng kan dia kaget. Wah, ini pasti nggak punya uang nih. Dia Iya. males lagi ngerampok, dia tutup lagi ya kan. Itu Iya. harus kita hindari juga yang kayak gitu. Oke. Masuk akal sih penjelasannya nih. Nah, Lumayan masuk akal. Iya. Saya sebenarnya belum masuk akal juga, cuma ya Ya dipaksain lah. Dipaksain ya. Nah, tolong, please. Nih, Ya, please. terkait sama tanaman sekarang nih. Vegetasi Ada nih, vegetasi. beberapa tanaman yang kadang nggak boleh ditaruh di depan rumah. Misalkan pohon besar gitu katanya. Wah, Ada beberapa orang yang mempercayai tanaman besar nggak boleh ditaruh depan rumah. Atau misalkan pohon pepaya. Ada lagi pohon palem Bali. pandan, Pak. Pandan Bali, Pandan iya, Bali, Pak. bukan palem. Pandan Bali. Pandan Bali, pohon Palem Bali itu pepaya. kayaknya merek Brem, iya. Brem Bali itu ada mereknya palem gitu. Oke, terus, Pak. Pandan Bali, pohon pepaya itu katanya nggak boleh numbuh depan rumah tuh. Itu saya juga masih belum tahu tuh apa hubungannya sama. Ini saya curiga sama Bapak, dapatnya itu kayak itu dari mana ya? Saya puluhan tahun tuh nggak pernah dengar gitu. Tapi nggak apa-apa, saya coba jawab iya, ya, saya Pak. kan nanya, Iya, oke. saya coba jawab, Pak ya. Kenapa? Itu depannya pas depan pintu atau apa gimana? Di pekarangan rumah sih. Iya, pekarangan rumah kan luas nih, Pak. Ya nggak depan pintu persis lah, mungkin berapa meter dari ini. Tapi intinya posisi pohon itu ada di halaman rumah di bagian depan. Oh, Nah pertama tadi apa namanya pohon besar. Pohon besar itu kan secara feng shui katanya nggak bagus juga. Mungkin takut rubuh kali Pak ya, apa gimana? saya lebih Adem sebenarnya kan? Iya, tapi nyampah juga, Pak. Oh. Jadi sebenarnya tinjauan-tinjauan kayak gitu kan tinjauan apa realistik aja ya. Pohon besar pasti apa banyak sampah pertama. Terus kedua, pohon besar itu rantingnya banyak. Rantingnya banyak itu misalnya tinggal di daerah apa yang sering terjadi angin kenceng apa ranting itu patah, tumbang, kena mobil, kena apa. Kalau genderuwo? Genderuwo itu dia nggak semua pohon dia mau, Pak. Oh. Jadi ada beberapa pohon yang menjadi apa hidden gemnya genderuwo. Genderuwo, Oke. kuntilanak. Saya mikirnya itu kalau pohon besar ya tempat nangkring Pak. Ya, tempat kongkonya ini ya, tempat hangoutnya genderuwo ya. Iya. Suka bikin takut mungkin itu kali ya. Ada kemungkinan gitu, Pak. Ada kemungkinan gitu. Kalau kuntilanak, Bapak lebih senang kuntilanak atau genderuwo, Pak? Kuntilanak Ya, lebih enak dilihat sih. sepertinya ya, Pak ya. Iya. Saya juga belum pernah lihat genderuwo. Genderuwo itu jelek, Pak, katanya, Pak. Nah, serem deh kita lihat. Kayak Jangan Hulk. sampai lihat lah, Pak. Kayak Hulk. Kayak Hulk ya? Kayak Hulk. Iya. Hijau katanya. Iya, hijau, benar. Hijau. Oh iya, butuh hijau kayaknya tuh. Kayak Hulk, tapi Bapak bayangin ya, badannya segede Hulk, dia cuman pakai singlet aja, Pak. Heeh. Iya. Singlet aja. Sama kayak Hulk nggak pakai singlet Pak. Iya, dia tapi pakai singlet. Oh. Singlet apa? Singlet angsa itu loh. Iya iya. Swan itu. Heeh. Jadi imut gitulah, serem tapi imut. Iya. Heeh. Nih Ya gimana, Pak? kayak melenceng dikit nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa, mau melenceng, mau apa terjun bebas nggak apa-apa. Jadi, saya pasrah, Pak. Saya pernah baca Iya. nih mengenai buku dialog jin dengan manusia. Oh iya, itu buku lama bener itu. Buku tahun 2090 akhir lah. Iya, Itu iya. laris banget tuh. Iya, segitiga Mas. Ya banyak lah. Iya, iya. Ini Segitiga kaitannya bermuda. sama rumah nih. Jadi katanya ini mungkin teman-teman belum ada yang tahu juga ya. Mungkin ini bisa terpakai juga ilmu-ilmu ini ya. Jadi kalau di rumah itu ada beberapa hal pantang dari sisi perspektif agama Islam tentunya. Jadi kita itu nggak boleh ngebuang air panas sembarangan di rumah. Iya, betul. Jadi di kamar mandi gitu ya, di kloset atau di apa namanya di kamar mandi itu disiram gitu, nggak boleh ke dalam klosetnya tuh. Dalam kloset atau dalam floor drain-nya itu, Pak? Lubang Enggak, buang air itu. Bisa dua-duanya. Hmm. Katanya itu tempatnya setan kan, gitu kan?
Tempatnya jin ya katanya. Tempatnya jin ya. nanti Jadi jin kalau ya. kita siram tuh dia marah tuh air panas itu. Jadi dingin air ya? Apa gimana ntar? Saya Ya nggak marah tahu. aja ya Pak ya? Marah, Pak. Marah. Jadi kadang makanya hati-hati dalam membuang air panas baik ke kloset ataupun ke kamar mandi gitu. Iya. Terus beberapa tempat yang disenangi salah satunya selain di kamar mandi, dia juga ada di atap rumah kita Pak, di genteng-genteng itu. Ya. Makanya katanya kalau malam orang tuh naik ke genteng serem. Malam naik ke genteng. Serem. Serem. Iya benar Takut Pak. kepleset Benar. kali ya. Gelap Pak. Nggak ada yang Tapi mau Pak. serem. Jadi itu tempat bermukimnya para Saitonirojim, Makhluk halus. makhluk halus. Dia ada di genteng, ada di kloset. Nah, kalau rumah kita kosong itu, kalau kita tinggalin berapa jam, 5 jam, 6 jam tuh Pak, dia tidur di kasur kita Pak. Tidur. Jadi kalau pulang zaman dulu tuh ibu-ibu, bapak kan zaman kita dulu Dikebutin ya? dikebutin tuh. Iya. Pakai apa Sapu namanya? lidi, sapu lidi. Yes. Pakai sarung. Sebenarnya sih bersihin debu ya. Tapi saya nggak tahu juga tuh. Jadi beberapa hal-hal yang kaidah-kaidah yang harus kita terapkan di timur lah. Kita kan ini orang timur ya. Terhadap rumah itu mungkin feng shui Saya juga. selatan Pak, Jaksel deh. Ya, Bapak Bekasi ya. Ya terus Pak, tapi nggak apa-apa, saya coba terapkan ya. Ya. Bekasi itu selatan juga. Ya. Kalau dari arah utara. Kalau dari Mekah ya, Bekasi itu di selatan Mekah. selatan. Iya kan? Iya, Orang deket tuh selatan ini sama. bisa. Bekasi selatan kalau dari Cirebon Pak. Oh barat. Barat Salah Pak ya. itu. Salah. Bekasi bisa dari Selatan tuh kalau dari Sukabumi. Bukan, Salah itu utara. dari Balikpapan Pak. Iya. Ya, Betul. Bekasi Jadi itu anak selatan Balikpapan. Ya. Iya. Ya kurang lebih gitulah. Jadi mengenai kaidah-kaidah norma agama tuh setan-setan itu bersembunyi di atas genteng, di toilet. Ya. Saya pernah ngalamin soalnya bener. Dia ibu saya waktu nyiram air panas tuh ke kamar mandi Pak. Besoknya jatuh celentang. Sampai sakit, lama nggak sembuh-sembuh. Jatuhnya di Tahu kamar bener mandi. apa enggak? Di kamar mandi. Jatuh di tempat yang dia siram itu. A few moments later. Lewat lah Pak, udah cuman intermezzo aja. Tapi kalau Bapak mau nanggapin nggak apa-apa. Saya terharu Pak, mendengar ceritanya terharu. Saking terharunya, kemungkinan saya tidak akan menanggapi dulu untuk saat ini ya. Oke. Agak berat Pak, memang Pak. Berat. Bergetar. Jantung saya bergetar. Ya. Ya. Oke nih, satu lagi Ya, nih. satu lagi Pak, masih ada Pak. Masih ada ya. Ini mengenai tembok basah Pak. Apa? Tembok basah. Ya. Jadi saya ini kejadian di rumah sendiri kemarin nih. Kok tiba-tiba dinding kamar basah? Apa kita pikirnya ada aliran apa namanya? Pipa bocor. Pipa bocor. Tapi kok di kamar nggak ada aliran pipa kan di atas gitu. Basah. Tapi kenapa? Apa orang sebelah lagi nyiram-nyiram tembok? Atau nyiram tanaman di kamar kan nggak mungkin ya. Ada tanaman di tembok. Nah, terus nggak lama, berapa hari kemudian kering lagi tuh. Itu kenapa? Pas basah itu hujan nggak Pak? Kayaknya enggak deh. Enggak. Kadang ada berapa tembok juga kayak basah terus. Udah Oke. dicat kayak ada minyak-minyak gitu Pak, lembab. Itu kenapa ya? Itu Asalnya dari mana? saya nggak tahu ya daerah Bapak. Ini biasa terjadi bila permukaan air tanah di lokasi Bapak itu rendah. Air tanah itu tuh air permukaan ya Pak ya. Coba Bapak pernah lihat nggak ada orang gali sumur atau apa? Mungkin di kedalaman pas gali sekitar 1 meter tuh udah ada air tanahnya, udah ada air gitu. Ya. Udah. Ada? Ada. Nggak dalam kan? Udah ada airnya kan? Iya. Nah iya itu Pak. Naik dia ke atas. Naik dia. Ngerambat. Jadi Oh. air itu memiliki gaya kapilaristik gitu. Dia bisa melewati pori-pori tanah naik ke beton gitu. Nah, itu kalau makanya rumah-rumah sekarang itu selalu lantainya tuh dicor semua pakai beton. Oh, oke, itu buat menghambatnya ya. Iya, untuk stop. Karena kan kalau rumah-rumah dulu itu bukan rumah-rumah dulu, sekarang pun juga lah developer itu jarang yang ngecor bawahnya cuman di
uruk, terus atasnya langsung dikasihin keramik. Kalau rumah-rumah murah begitu, Pak. Enggak, saya kan nggak bilang rumah murah, Pak. Nggak bisa juga. Saya aja nggak bisa beli rumah kok. Tapi dikasih ya, Pak ya? Ya, saya dikasih, Pak. Iya, warisan. Itu rahasianya cuman gimana kita nyari pasangan yang punya rumah itu aja, Pak, sebenarnya. Ya. Ya, ini strategi bagus nih. Strategi bagus, Pak. Para Gen Z. Ya, Gen Z kalau yang duitnya nggak banyak-banyak banget ya, coba cari pasangan yang punya rumah gitu. Atau warisan, ya. Iya. Insya Allah hidupnya aman. Paling nggak kalau ditanyain orang rumahnya di mana, oh di situ gitu. Meskipun bukan rumah kita. Nggak deh, tapi saya bisa jawab, Pak. Tenang, Pak. Nanti sesi berikutnya saya jawab. Pasti saya pelajarin itu. Iya, itu penting tuh. Penting. Jadi Kenapa kloset harus jangan ngadep kiblat? Terus apalagi tadi? Pertama kalau menurut Islam ya, menurut Islam tuh jangan ada patung karena tempat jin dan memang. Ya, mungkin banyak yang belum tahu ya ini orang-orang ya. Ya, terus Foto-foto, sebenarnya ya. tempat makhluk halus itu kalau menurut agama kami itu, agama Islam itu adalah dia akan tempatnya dia bersemayam itu di lubang-lubang kan, lubang pembuangan, flood drain dan lain sebagainya. Artinya apa? Itu harus kita jaga kebersihannya gitu, dibersihin karena nanti saya juga mau bahas tuh mengenai masalah plumbing, perpipaan rumah yang memang itu biang kerok kebanyakan, seperti misalnya pipa dari sink dapur yang sering mampet karena minyak itu kan? Iya, minyak. Sebenarnya itu ada namanya fat trap gitu. Ada suatu kontainer kita taruh bawah sink. Ketika kita naruh minyak, naruh apa segala macam, minyaknya mengendap, airnya yang kebuang. Kita kan Sudahi dulu nih, Pak. ya sudahi dulu percakapan pembicaraan kita yang kurang bermanfaat ini. Ya mau gimana lagi, nggak disudahin, kalau dilanjutin tambah banyak hal-hal yang nggak bermanfaatnya. Ya saya udah, Pak. Udah. Ya. Selesai deh. Lo, gue, N. Wih. Anjay. Selesai. Selesai. Udah kali ya. Udah.